Juga shalom buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Baik, izinkan saya untuk membawakan satu buah pengumuman khusus untuk para peserta dan fasilitator MK Angkatan 30 dan 31 bahwa akan diadakan kelas dengan tema akhir zaman yang diadakan pada besok hari Senin pukul 18.30 di lokasi GBI PPL Festival Citylink. Baik, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Yang siap katakan haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa, Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa bersama lagi di tempat ini Bapa untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Pakai mulut kami Bapa untuk mengagungkan nama-Mu Bapa. Biarlah Bapa pada ibadah hari ini kami bisa bersemangat memuji nama-Mu Tuhan. Yesus. Yang siap memuji Tuhan dengan semangat, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya ucapkan shalom juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Semua jemaat di sini siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Na
yang di rumah, mari kita semangat lagi. Di gereja Tuhan semangat memuji Dia. Kami sembah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bernyanyi bagi Raja kita. Na na na, na na na, na na na, na na na. Oh, katakan na na na, na na na, na na na. Haleluya. Oh, sama-sama puji Dia. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupnya, atas hidup yang diberikannya. Dengan imanmu, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Lebih sungguh lagi kita bernyanyi bagi Tuhan. Bangkitlah dan berkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya Tuhan.
semua dimenangkan oleh Kristus karena karya penebusannya. Amin. Yes. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan Tuhan yang ajaib di hidup kami. Sehingga kami diberikan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan di hidup kami. Kami mau terus mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan di hidup kami. Makasih kami memuji nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu menyembah Dia lebih lagi. Karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Dengan hatimu katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Mari sembah Dia. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Amin Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus Mari kita beri tepuk tangan buat kasih Yesus yang ajaib di hidup kita. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Sembah Dia. Inarabaya Sande. Mari jemaat Tuhan dengan dalam hatimu lebih lagi menyembah Dia. Sama-sama katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku,
pujialah kita. hidupku Ingat kasih-Nya yang selalu kasih Yesus, kita menyembah Raja kita, sembah Dia, haleluya. Pilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, 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 kasih Yesus bagiku. Mari sembah Dia. Kasih Yesus bagi kami, kasih Yesus menyelamatkan kami, kasih Yesus menyembuhkan luka kami, kasih Yesus memulihkan hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang menyelamatkan kami. Mari jemaat Tuhan menyembah Dia yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami penyertaan Tuhan. Sembah Dia. Inarararabaya serabadalabaya, inarararabaya serabadalabaya bo, inarararabaya serabadalabaya bo, inarararabaya serabadalabaya. Segala pujian kami berikan bagi Allah kami yang penuh kasih sayang. Segala hormat kami berikan bagi Yesus yang menyelamatkan hidup kami, yang memulihkan hidup kami. Inarararabaya bo. Mari sembah Dia yang mengalami mujizat Tuhan, sembah Dia. Inarararabaya sande, inarararabaya sande. Haleluya, haleluya. Sembahlah kita. Inarararabaya, inarararabaya sande, inarararabaya sande. Haleluya Tuhan. Sungguh kami sadar kami ada hari ini karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami boleh berdiri sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Tidak ada yang bisa kami sombongkan di hidup kami. Karena nafas yang kami hembus hari ini pun milik Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang menyembah Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Haleluya. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku sembahlah Tuhan. Pertolonganku hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus namanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Disertai Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan di dalam kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Mari kita merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu besar di hidup kita. Bawa hatimu saudara menyembah Dia. Fokuskan pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita persembahkan bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, jemaat Tuhan yang sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sembah Dia. Bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur. Mari kita bersyukur menyembah Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala
Jemaat menyembah Dia dengan segenap hatimu. Segala haleluya, segala puji syukur. Mari lebih lagi dengan semangat menyembah Allah kita. Haleluya. Bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan. Sambil angkat tanganmu menyembah Dia. Naikkan pujian syukur bagi Raja kita, bagi Tuhan Yesus. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur. Sembah Allah kita. Haleluya. Bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur. Mari jemaat Tuhan sekali lagi, ayukan ucapan syukur bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi Tuhan. Beri sorak-sorak bagi Raja kita yang layak terima ucapan syukur. Haleluya. Hosana. Segala pujian kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Haleluya. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita angkat hati kita. Amin Tuhan. Haleluya. Katakan dengan lembut, segala kemuliaan, Segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. haleluya. Segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Katakan saya lagi, Bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang berkuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. haleluya. Sebab hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Dia yang telah mati bagi kita. Dia yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Supaya kita semua memperoleh kehidupan yang berkelimpahan. Dia yang telah menyembuhkan kita. Dan Dia yang telah melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Bagi Dialah segala hormat kemuliaan. Bagi Yesuslah segala hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih boleh bernafas. Kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah. Semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur
untuk kasih karunia-Mu ini Tuhan. Pagi ini perlengkapi kami dengan firman-Mu. Karena kami hidup bukan dari roti saja, tapi kami hidup dari perkataan-perkataan-Mu. Kami hidup oleh karena firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, dan penuhi kami dengan pengertian, dengan hikmat, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu yang sempurna, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan kami berbuah dengan lebat. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen, kita selalu bergumul dengan yang namanya pertumbuhan. Ada banyak orang Kristen yang ingin hidupnya itu bertumbuh. Ada orang Kristen yang ingin hidupnya itu dia bisa berbuah. Dan saya percaya semua orang Kristen ingin hidupnya seperti itu. Dan itu adalah pergumulan kita sepanjang hidup kita. Dan itu juga yang menjadi pergumulan saya sebagai gembala. Dan itu juga yang menjadi pergumulan dari setiap para pekerja juga. Apakah saya sudah bertumbuh? Apakah saya sudah berbuah? Saya percaya di sini semua sejak lahir mungkin sudah jadi Kristen. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah saya sudah bertumbuh? Itu yang jadi pertanyaan. Karena bicara tentang pertumbuhan, itu bicara tentang kehendak Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah bertumbuh. Ada satu peringatan yang ditulis di Alkitab. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah dengan baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Itu peringatan. Artinya apa? Artinya kita semua harus bertumbuh. Tuhan ingin semua anak-anaknya itu bertumbuh. Pertumbuhan juga bukan hanya kehendak Tuhan. Pertumbuhan itu juga adalah kita menggenapi rencana Tuhan. Ada satu tujuan Tuhan waktu kita diselamatkan, yaitu kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan itu tujuannya sebetulnya. Waktu kita bertumbuh, kita sedang menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita disebut orang Kristen, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, ada kata wajib. Sama seperti Kristus hidup. Dan itu tanggung jawab saudara dan tanggung jawab saya. Ini yang menjadi pergumulan dari saya sebagai hamba Tuhan. Apakah saya sudah bertumbuh? Apakah saya sudah hidup seperti Kristus hidup? Waktu kita hidup seperti Kristus hidup, itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Kita semua
mencerminkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Identitas orang-orang Kristen adalah hidup seperti Kristus. Bukan berarti hidup seperti Kristus itu gaya kita seperti Kristus. Kita pakai jubah yang panjang, rambut kita gondrong, kita pelihara jenggot, kita jalan-jalan di mall, pakai mahkota duri. Bukan seperti itu. Kalau kita hidup gaya seperti Kristus, tempat kita bukan di sini. Tempat kita di Cisarua. Menjadi Kristus adalah kita punya karakter seperti Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki buat saudara dan buat saya. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang rohani. Ya. Bicara pertumbuhan di bait Tuhan, itu bicara pertumbuhan rohani kita yang sehat. Kehidupan rohani kita yang sehat. Nah, Alkitab menggambarkan hidup orang Kristen itu seperti pohon. Nah, kita akan belajar dari pohon palem atau pohon korma dan pohon aras. Ya. Dari dua contoh ini kita bisa mengerti bagaimana sebetulnya kita bisa bertumbuh di dalam bait Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, dari keempat ayat ini ada 3 poin tentang bertumbuh di bait Allah. Poin yang pertama adalah bagaimana cara bertumbuhnya. Yang kedua adalah akibat dari pertumbuhan itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah tujuan pertumbuhan itu sebetulnya apa. Nah, di poin yang pertama bagaimana bertumbuh. Di dalam ayat 12, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bukan semua orang itu akan bertunas seperti pohon korma. Hanya orang benar yang bertunas seperti pohon korma. Bukan orang baik yang bertunas seperti pohon korma. Bukan hanya pendeta saja yang bertunas seperti pohon korma. Bukan hanya para pekerja, para WL, singer, pemain musik saja yang bertunas seperti pohon korma. Tetapi semua orang yang disebut orang benar, dia akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu adalah pohon yang tumbuhnya di padang pasir. Kita tahu padang pasir itu punya cuaca yang cukup ekstrim. Kalau siang panasnya luar biasa dan kalau malam dinginnya juga luar biasa. Nah, pohon ini tumbuhnya di karakter musim yang seperti itu. Bahkan kita tahu padang pasir itu tidak ada air. Perlu gali dalam-dalam, mungkin sampai 50 atau 60 meter baru ada airnya. Padang pasir itu gersang.
pohon korma bisa tumbuh di cuaca yang seperti itu. Dan itu adalah gambaran orang Kristen. Nah, pohon korma ini waktu dia bertumbuh, waktu dia ditanam, ya, kita akan gali dulu. Kita akan gali lubang, kemudian biji pohon korma itu kita taruh, kita tutup kembali dengan pasir, dan di atasnya kita tekan dengan batu. Ini gambaran orang Kristen, Bapak Ibu. Orang Kristen itu orang yang penuh dengan tekanan sebetulnya. Semua orang itu memang tidak ada orang itu yang mulus hidupnya. Bahkan Alkitab bilang gini, penderitaan itu karunia bagi orang Kristen. Paulus bilang seperti itu. Kita dipanggil untuk menderita. Jadi wajar kalau orang Kristen itu penuh dengan pencobaan, penuh dengan ujian iman. Itu wajar karena memang orang Kristen itu seperti pohon korma. Dia ditekan. Tapi bukan berarti bahwa waktu kita ditekan, itu Tuhan ingin kita binasa. Enggak. Tuhan ingin kita ini menjadi kuat. Bertumbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan inginkan. Buat saudara dan buat saya. Nah, bagaimana cara pohon korma itu tumbuh? Ya. Waktu dia ditekan, dia enggak tumbuh ke atas dulu, dia tumbuh ke bawah. Dia terus tumbuh ke bawah. Akarnya terus tumbuh ke bawah. Sampai akar itu menemukan sumber air. Waktu akar itu menemukan sumber air, maka pohon ini dia menemukan sumber kehidupan. Dia menemukan sumber kekuatan. Dia menemukan sumber energi yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, pada saat dia menemukan sumber kehidupan itu, dia mulai bertumbuh ke atas. Dia semakin lama semakin kuat, semakin kuat. Sampai akhirnya batu itu dia bisa dorong dan batu itu bisa terguling. Dan pada saat itu pohon itu akan tumbuh terus. Nah, bukan berarti bahwa waktu pohon korma itu tumbuh, ya, masalahnya selesai. Enggak. Masalahnya masih tetap ada, ya. Waktu pohon korma itu bertumbuh ke atas, ya, dia menghadapi cuaca yang ekstrim. Nah, dia menghadapi terik matahari yang luar biasa pada saat siang hari. Pada saat malam hari, dia menghadapi cuaca yang dinginnya luar biasa. Dan bukan hanya itu, dia juga menghadapi hama yang ada di sekitar dia. Ada kalajengking, ada ular, bahkan mungkin kadang-kadang ada badai yang datang. Ya. Tapi pohon korma itu enggak peduli, dia terus bertumbuh. Ya. Dan itu sebetulnya orang Kristen. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, kita terus harusnya bertumbuh. Sampai kapan pertumbuhan itu? Ya, sampai kita menutup mata. Karena pertumbuhan rohani itu selama-lamanya. Tidak dibatasi oleh waktu. Pertumbuhan jasmani kita
ada waktunya. Tetapi yang namanya pertumbuhan rohani itu Alkitab bilang gini, kamu diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Manusia rohani kita itu diperbaharui dari hari ke hari. Artinya pertumbuhan rohani kita itu selama-lamanya selama kita hidup. Kita bisa bertumbuh. Yang jadi masalah bukan pencobaannya. Nah, selama kita hidup, pencobaan itu selalu ada. Yang jadi masalah bagaimana kita tetap ada di sumber air kita. Di sumber air kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana kita setiap hari kita selalu terhubung dengan sumber air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah sumber kekuatan kita. Amin. Itulah sumber energi kita untuk hidup. Nah, yang kedua adalah pohon aras. Pohon aras itu pohon yang kuat. Diameter itu sampai bisa 25 meter. Itu pohon yang kuat. Ya. Waktu Salomo membangun bait Allah, tiang, balok, dan atapnya itu terbuat dari kayu pohon aras. Pohon aras itu bisa mengeluarkan bau yang wangi, yang harum. Itulah sebabnya pohon aras itu dipakai untuk mempersembahkan korban pentahiran, korban penyucian. Pohon aras juga punya akar yang dalam. Ya. Dia bisa tumbuh sampai 60 sampai 80 meter ke atas. Dan itu juga yang menjadi gambaran dari anak-anak Tuhan. Dari orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen harus punya kehidupan yang suci, yang kudus. Yang kuat. Karena kehidupan yang seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Gambaran orang Kristen adalah perpaduan antara pohon korma dan pohon aras. Nah, di Mazmur 92 ayat 13, Alkitab berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, hidup orang Kristen itu seperti benih. Benih itu kalau dia tidak ditanam, dia tidak akan bertumbuh. Benih itu harus ditanam. Ditanam di tanah yang subur. Ya. Benih itu tidak bisa ditanam di tanah yang berbatuan. Enggak bisa. Dia akan mati. Benih itu tidak bisa ditanam di semak duri. Ya. Enggak bisa. Dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, dengan normal. Benih itu harus ditanam di tanah yang subur. Baru dia bisa bertumbuh. Ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani? Kita harus ditanam di bait Tuhan. Artinya kita harus bertumbuh di bait Tuhan. Itu tanah yang subur. Apa artinya bait Tuhan? Bait Tuhan artinya adalah hati, pikiran, perasaan Kristus. Kalau setiap hari kita ditanam di hatinya Kristus, di pikiran Kristus, di perasaan Kristus, kita akan bertumbuh secara rohani. Kehidupan rohani kita akan sehat, akan kuat. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini,
kita masih tetap bisa eksis. Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, kita masih tetap bisa bersuka cita. Kita masih tetap bisa ada damai sejahtera. Kita masih tetap kuat. Karena kita ditanam di bait Tuhan. Amin. Ya. Apa artinya ditanam di bait Tuhan? Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ditanam di bait Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang ditanam di bait Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang bertumbuh di bait Tuhan, orang yang ditanam di bait Tuhan adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ya. Orang yang seperti ini adalah orang yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Orang yang ditanam di bait Tuhan adalah orang yang tumbuh secara rohani. Orang yang mengerti pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Orang yang seperti itu adalah orang yang mencintai Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Orang-orang yang seperti inilah yang akan bertumbuh dan yang akan berbuah. Jadi ada 4 hal yang harus menjadi pegangan buat saudara dan buat saya, supaya kita bisa bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan kekayaanmu, kekuatanmu, kepandaianmu. Jangan, semuanya itu tidak ada artinya. Ya. Andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua adalah berharap hanya kepada Tuhan. Jangan mengharapkan hal-hal yang lain. Hanya Tuhanlah harapan kita, karena Dia sumber kehidupan kita. Dialah sumber segala-galanya. Dia adalah sumber atau mata air kehidupan kita. Kita akan selalu segar. Kita akan selalu kelihatan bersuka cita karena kita hanya berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, kesukaannya adalah
firman Tuhan. Semua orang butuh Tuhan. Ya. Bukan hanya orang Kristen. Orang yang tidak percaya juga, dia butuh Tuhan. Tapi butuh aja nggak cukup. Ya. Nggak cukup. Ya. Kita harus suka akan Tuhan. Ya. Kalau butuh, ya, kita waktu dalam keadaan baik, kita nggak ingat Tuhan. Sakit, kita baru butuh Tuhan. Dapat masalah, kita baru butuh Tuhan. Tapi orang-orang yang seperti kayak gini itu tidak akan bertumbuh. Nggak akan. Kita harus suka kepada Tuhan. Kita harus suka kepada firman-Nya. Dan kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Enggak cukup cuman sebulan sekali atau seminggu sekali, enggak cukup. Ya. Setiap hari, siang dan malam, kita harus merenungkan firman Tuhan. Ya. Nah, pergi ke gereja tidak sama dengan ditanam atau bertumbuh. Ya. Saudara, jangan berharap bahwa kalau saudara rajin ke gereja seminggu sekali, ya, saudara menyangka bahwa saya sudah bertumbuh. Enggak. Pergi ke gereja bukan jaminan untuk bertumbuh. Sama halnya kalau saudara makan seminggu sekali, apa jadinya? Atau saudara makan mungkin 3 hari sekali, apa jadinya? Jadinya kurus. Kita nggak sehat, kita nggak seger, kita nggak bugar, kita kurus. Ya. Ada badai, kita akan hanyut, kita akan terlempar oleh badai. Enggak cukup hanya pergi ke gereja. Ya. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus terus suka, cinta akan Tuhan. Nah, kita harus naik dari butuh menjadi suka. Ya. Nah, kita harus belajar itu. Kita harus belajar suka akan firman Tuhan. Kita harus belajar mencintai firman Tuhan. Kita harus belajar mencintai Tuhan. Kita harus belajar itu setiap hari. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan bertumbuh. Amin. Ya. Nah, yang kedua adalah gini. Apa akibat dari pertumbuhan? Di ayat 14, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun kita masih berbuah. Kita tidak mengalami panas terik. Kita masih tetap segar. Nah, apapun yang kita kerjakan berhasil. Amin. Apa cita-cita kita? Anak-anak muda, apa cita-citamu? Muda kaya, tua sehat, mati masuk surga? Apa cita-cita orang-orang yang seumur dengan saya? Pagi tadi saya bilang sama istri saya,
jangan stres. Kita harus bersuka cita. Rugi kita stres. Kita tidak bisa menikmati hidup. Stres, kita akan sakit. Amin. Ya, saya nggak mau itu. Ya, firman Tuhan bilang gini, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pada masa tua pun saya masih bisa berbuah. Saudara masih bisa berbuah. Kita masih gemuk, kita masih segar. Pada masa tua pun. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bertumbuh di bait Tuhan. Amin. Ya, dan itu cita-cita kita. Ya. Biasanya kalau orang tua yang kebanyakan adalah pikun. Betul? Ya, pikun. Ya. Demensia, lupa. Ya. Nama anak sendiri lupa. Nama cucu sendiri lupa. Ya. Bahkan mungkin jalan-jalan keluar lupa pulang. Atau mungkin juga kita udah loyo, nggak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu kursi roda kalau mau kita jalan-jalan. Kita sudah nggak kuat jalan lagi. Apakah kita mau masa tua kita seperti itu? Ya. Firman Tuhan bilang gini, pada masa tua pun saudara dan saya masih bisa berbuah. Amin. Ya, menjadi gemuk dan segar. Dan itu janji Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh di bait Tuhan. Orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Dia seperti tunas pohon korma. Dia tumbuh subur seperti pohon aras. Dan itu adalah saudara dan saya. Nah, apa tujuannya? Tujuan pertumbuhan adalah untuk menjadi saksi Kristus. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini tujuannya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Apa jadinya kalau kita tua loyo, terus kita nasihati anak-anak muda, nak, kamu harus kuat, tapi kitanya loyo. Bagaimana orang tua yang demensia bisa kasih nasihat anak-anak muda? Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita sendiri tidak mengalami Kristus di dalam hidup kita? Amin. Dan ini yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bertumbuh? Apakah saudara sudah bertumbuh atau belum? Bukan masalah lepas dari persoalan. Bukan masalah saudara sehat, ya, tidak mengalami sakit penyakit. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah, apakah saudara sudah punya buah roh belum di dalam hidup saudara?
Apakah saudara masih bisa bersuka cita belum di tengah-tengah penderitaan ini? Apakah saudara masih bisa punya penguasaan diri belum waktu orang menyakiti hati kita? Apakah saudara masih bisa setia tidak dengan pasangan kita? Apakah saudara masih bisa sabar enggak dengan orang-orang yang menjengkelkan? Itu ciri-ciri orang yang bertumbuh. Amin. Ya. Jadi ada 4 hal. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh. Mengandalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Suka akan firman Tuhan. Dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka saudara di masa tua, saudara akan berbuah. Saudara akan gemuk. Dan saudara akan segar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan, Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan, Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Mari kita pakai berdiri bahwa itu. Segala kemuliaan, segala kehormatan, Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur. Sekali lagi, bagimu Tuhan, bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan, segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami mencerminkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Hidup kami adalah hidup yang berbuah. Hidup yang segar. Hidup yang sehat. Pada masa tua pun kami masih tetap bisa berbuah. Itulah hidup orang-orang Kristen yang hidupnya ditanam di bait Tuhan, yang bertumbuh di dalam bait Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami mau di masa tua kami tetap berbuah. Kami tetap segar dan kami tetap gemuk. Kami mohon pagi ini Tuhan, kiranya Engkau memenuhi kami
dengan kuasa Roh Kudus. Bawa kami Tuhan, untuk kami ada di dalam Engkau. Sebab di luar Engkau, kami tidak mungkin bisa menerima janji-Mu ini Tuhan. Bawa kami semua umat-Mu untuk senantiasa ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya firman Tuhan membuat engkau tumbuh. Kiranya benih firman Tuhan ini jatuh di hatimu yang subur. Engkau bertumbuh, engkau berbuah. Dan nama Yesus dimuliakan di dalam hidupmu dan lewat hidupmu. Baik di dalam keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, sekolahmu, kuliahmu. Engkau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin rohani kami, khususnya bagi Pak Budiman yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Ibu Clara juga, kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati semua pemimpin kami Tuhan. Pak Budiman, Pak Lukas Seri, Pak Lukas Jonathan, semua gembala cabang, wakil gembala cabang yang ada. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga bangsa kami Tuhan. Kami percaya akan ada penuaian jiwa beribu-ribu laksa atas bangsa kami. Di tahun 2024 bangsa kami akan melakukan pemilu. Kami berharap Tuhan, kami mendapatkan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Amin. Yang takut akan Tuhan. Amin. Kami berharap juga Tuhan, kami juga punya wakil-wakil rakyat yang juga takut akan Tuhan. Amin. Dan kami percaya doa orang benar akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat presiden yang ada sekarang Tuhan. Untuk semua para menterinya, untuk wakil presidennya juga, untuk semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, untuk TNI, Polri, untuk DPR, MPR, DPA, untuk kejaksaan juga. Kami mengucap syukur kalau semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Karena Tuhan yang campur tangan di dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang kami berikan dengan sukacita. Dan kami juga percaya semuanya itu berasal dari Tuhan. Kami akan kembalikan dengan hati yang tulus dan dengan hati yang gembira. Terima kasih Bapak, dan bila sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, yang sudah dimulai pertumbuhannya secara rohani. Saudara semua akan menjadi orang-orang yang berbuah di masa tua, orang-orang yang gemuk dan orang-orang yang segar sepanjang waktu. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah ini dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.